Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sendika Devira Syafianti, mahasiswi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di IAIN. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Mugiduku, tepatnya di Kecamatan Mugiduku, Kabupaten Konawe. Tujuan saya yaitu saat ini untuk mewawancarai salah satu seorang guru yang mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mugiduku. Saat ini saya ingin melakukan wawancara tersebut untuk mengetahui media pembelajaran apa saja yang digunakan di sekolah ini, dan juga sekaligus untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Langsung saja, di samping saya sudah ada Bapak Adam Basmin Saleh selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Mugiduku. Pada Bapak, mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempertanyakan atau melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang seputaran media pembelajaran. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Ini sudah berapa lama ya Bapak berprofesi menjadi seorang guru? Kalau guru itu sejak 2009. 2009. Yang kedua itu, apakah sebelumnya Bapak sebelum mengajar di sekolah ini pernah mengajar di sekolah lain? Saya di sini 2010. Satu tahun sebelumnya 2009 itu mengajar di SMA Negeri 1 Oktober. Kalau sebelum mengajar biologi, apakah pernah mengajar di mata pelajaran lain atau memang harus biologi? Waktu di sini 2000, ya yang jelas kalau sekitar 2012-2013, karena di sini kekurangan guru penjas serta juga memegang mata pelajaran selain biologi yaitu penjas. Ya. 2 Oktober juga yang lalu itu biologi dengan prakarya. Ya. Memang kalau prakarya pasti. Ya. Kalau misalkan apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu yang Bapak dan juga siswa yang alami pada saat proses pembelajaran, terutama pada saat sekolah daring ini dilakukan? Oke, kendala yang biasa kita temukan di lapangan, baik itu pembelajarannya secara daring maupun tatap muka, itu berkaitan dengan menampilkan objek yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, contoh seperti ini, pada saat kita memasuki materi ini, itu kan kalau kita menjelaskan, itu kan objek yang akan ditampilkan itu kan, kalau orang bilang siswa kan menghayal, yang mana sih bentuk materi? Ya, karena ukurannya yang kecil, sehingga memang harus kita memiliki kira-kira media apa atau cara bagaimana kita bisa mengajarkan sehingga bakteri ini tidak lagi menjadi bayang-bayang kepada siswa yang mana sih bentuk bakteri. Nah, itu memang banyak lagi yang jelas kita menampilkan atau memilih objek yang bisa kita tampilkan secara nyata kepada siswa sehingga siswa itu bisa memahami lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Hanya gambar saja? Iya, bukan hanya gambar. Ya. Sebenarnya apakah ada media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran saat daring ini? Terus apa saja? Oke, kalau berbicara kalau tatap muka banyak, biasa saya menggunakan video yang berkaitan dengan materi, menampilkan torso, carta, kemudian slide PowerPoint. Itu kalau dia tatap muka audiovisual. Kalau untuk materi pembelajaran secara daring, itu pembelajarannya kan terbatas. Makanya materi yang saya sampaikan itu hanya memilah kade-kade esensial yang menjadi target yang bisa dikuasai oleh siswa. Dan itu media yang saya gunakan adalah dengan menggunakan WA Group dengan pertimbangan bahwa untuk memfasilitasi
fasilitasi satu kali kita mengirim informasi, kemudian langsung diketahui oleh siswa dalam satu kelas itu dengan menggunakan ya. Media pembelajaran apa saja yang Bapak utamakan untuk digunakan saat pembelajaran offline maupun online itu? Oke, kalau untuk yang offline itu kita banyak opsi untuk bisa menggunakan. Yang pertama itu biasa saya menggunakan slide PowerPoint. Kemudian ada biasa saya mencarikan video-video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian ada menggunakan carta, gambar, torso, ada rangka, bahkan ada materi yang kalau memang waktunya memungkinkan itu saya adakan dengan praktek, baik itu di laboratorium maupun langsung praktek di lapangan. Kalau untuk pembelajaran secara daring itu semua sangat-sangat sulit untuk dilakukan, sehingga memang yang materi proses pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya memberikan tugas yang berkaitan dengan KD yang akan dikuasai oleh siswa. Apakah ada siswa atau Bapak juga sendiri memiliki kendala atau kesulitan saat menggunakan media pembelajaran tersebut, terutama pada saat daring? Oke, kendala yang sering ditemui bukan saja oleh saya sebagai guru biologi, namun semua guru mata pelajaran adalah kendala berkaitan dengan masih banyaknya siswa yang aktivitas atau tingkat partisipasinya dalam proses pembelajaran daring itu sangat kurang. Karena memang setelah dikonfirmasi kepada siswanya itu berbagai macam alasan. Ya, alasannya itu kan yang pertama memang tidak memiliki sarana, kemudian ada sarananya tapi paket datanya tidak mendukung. Nah, itu semua kan tidak bisa kita menjadikan beban kepada siswa bahwa alasan itu bisa dijadikan sebagai hukuman kepada siswa. Karena memang itu kan tidak bisa kita paksakan karena seperti itu. Waktu Bapak memutuskan untuk misalnya menggunakan bagaimana respon? Oke, pertimbangan WA Group ini sekaligus diskusi dengan siswa, kira-kira media yang bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran daring yang bisa kita akses sekali dalam satu kelasnya itu semua bisa mengakses itu dengan menggunakan WA Group. Yang pertama yang lalu itu kami gunakan Google Classroom untuk semua guru, tapi karena fasilitas yang dimiliki oleh siswa tidak mendukung untuk itu, maka kita memutuskan silakan guru berkreasi, berdiskusi kepada siswanya masing-masing, kira-kira media apa yang bisa mereka gunakan untuk mendukung pembelajaran secara daring. Terus ke WA Ya. lebih gampang. Ya. Kalau misalkan ada kendala gitu, upaya Bapak dalam mengatasi kesulitan. Oke, untuk kesulitan itu karena biasanya ada siswa yang terkendala masalah sarana prasarana, biasanya saya menyampaikan siswa yang berada dalam satu kampung yang rumahnya berdekatan dan tidak memiliki fasilitas, ya silakan gabung ke temannya yang memiliki fasilitas. Yang berkelompok membuat kelompok sehingga memang memudahkan siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk bisa mengakses. Iya. Ya, pertanyaan terakhir, setelah Bapak menggunakan media pembelajaran tersebut, apakah ada perubahan yang baik atau keberhasilan saat menggunakan media tersebut? Oke, kalau berbicara persentase keberhasilan, saya lebih cenderungnya sebenarnya mengalami penurunan. Penurunan dalam hal apa? Yang pertama, partisipasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, kemudian efektivitas proses belajar mengajar, kemudian tingkat pemahaman siswa terhadap materi sangat kurang, ya, karena dia hanya diberikan tugas mencatat, menulis, mengerjakan tanpa memahami apa yang ditulis, karena kan tidak dijelaskan.
seperti itu. Sehingga memang kalau kita berbicara plus minus pembelajaran secara daring, kalau saya secara pribadi menilainya umumnya memang mengalami tingkat penurunan dalam hal partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Apalagi saat diskusi. Ya, apalagi kan tidak ada diskusi atau apa segala macam, tidak paham ini mau bertanya sama siapa, seperti itu. Sehingga memang saya untuk mengantisipasi ya meminimalisir setiap pemberian tugas di pertemuan selanjutnya saya mengumpulkan kemudian diskusi berkaitan dengan materi-materi yang sudah ditugaskan. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Sangat terima kasih atas kesempatan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi wawancara pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.